Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 4 yang hebat, insya Allah hari ini bersama Bulan kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang bunyi. Sebelum kita lanjut, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan belajar tentang pengertian bunyi, lalu sumber bunyi, benda yang menghasilkan bunyi, jenis bunyi, dan sifat bunyi. Kita langsung saja ya, salih-salihah. Apa itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Lalu, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya akan bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang menghasilkan bunyi diantaranya garpu tala. Cara membunyikannya dengan dipukul. Bagian yang dibunyikan adalah bagian ujung garpu tala. Lalu ada seruling, cara membunyikannya ditiup. Bagian yang dibunyikan lubang serulingnya. Ada drum, cara membunyikannya dipukul. Bagian yang dibunyikan membrannya. Angklung, cara membunyikannya digoyang. Bagian yang dibunyikan pangkal bambunya. Lalu ada gitar, cara membunyikannya dipetik, bagian yang dibunyikan dawai atau senar. Mungkin ada yang belum tahu ya, garpu tala ini adalah garpu tala. Lalu di sebelahnya, kalau ini udah pada tahu dong, ini adalah seruling. Dan ini, wah anak Ikhwan pasti pada tahu, ini adalah drum. Lalu ini adalah angklung. Dan yang terakhir, pasti semuanya udah pada tahu ya, ini adalah gitar. Oke salih-salihah, kita lanjut ke jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 hertz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Dan ada bunyi ultrasonik, adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh lumba-lumba. Lalu berikutnya, ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi itu merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar. Dan yang ketiga, ada yang mendengarnya. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara yaitu udara, zat air, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui media benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Nah, yang kedua ada bunyi memantul.
Jika bunyi mengenai benda keras seperti tembok, bunyi akan dipantulkan. Bunyi pantul ini ada dua macam, yaitu gema dan gaung atau kerdam. Di bawah ada ciri-ciri gema dan gaung atau kerdam. Ciri-ciri gema terjadi di tempat yang luas. Bunyi pantulnya datang setelah bunyi asli. Bunyi pantul jelas terdengar. Terjadi di bukit, lembah, gunung, goa, dan lain-lain. Jaraknya jauh dari bunyi aslinya. Kalau gaung atau kerdam, ciri-cirinya terjadi di tempat yang sempit. Bunyi pantul datang bersamaan bunyi asli. Bunyi pantul kurang jelas terdengar. Terjadi pada stetoskop, sumur, corong logam pada kapal. Jaraknya dekat dari bunyi asli. Yang berikutnya, bunyi menyerap. Jika bunyi mengenai benda lunak, maka bunyi akan diserap. Contoh benda lunaknya karpet, busa, dan wol. Penggunaan sifat bunyi menyerap ini untuk peredam bunyi seperti pada gedung bioskop atau studio musik. Nah, berikutnya anak-anak, solih-solihah, ada percobaan-percobaan. Kita lihat dulu ya, insya Allah kita nanti juga akan melakukan percobaan. Yang pertama percobaan bunyi merambat melalui media cair. Perhatikan gambarnya baik-baik. Air yang ada dalam ember menjadi media bunyi untuk merambat hingga ke telinga kita. Makanya lumba-lumba yang berada di kedalaman laut tertentu bisa mendengar bunyi yang ditembakkan ke laut karena bunyi merambat melalui media cair. Kesimpulannya, bunyi merambat melalui benda cair. Percobaan yang kedua, bunyi merambat melalui media padat. Kita lihat lagi gambarnya baik-baik. Apa yang sedang dilakukan kedua anak ini? Tali atau benang kasur menjadi media perambatan bunyi hingga suara teman kita sampai ke telinga kita. Benda padat seperti garpu tala menjadi media perambatan bunyi yang paling cepat dibanding media cair dan gas. Kesimpulannya, bunyi merambat melalui media padat. Dan percobaan yang berikutnya, bunyi merambat melalui media gas. Kita lihat gambarnya. Oke, selang di dalamnya terdapat udara atau zat gas. Udara tersebut menjadi media bunyi merambat hingga sampai ke telinga kita. Kesimpulannya, bunyi merambat melalui media gas. Ada percobaan berikutnya, tapi sebelumnya ada catatan nih. Bunyi itu tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara seperti di planet atau luar angkasa ya, karena tidak ada oksigen di sana. Lalu ada percobaan berikutnya. Yang pertama, asal bunyi. Nih, ada anak yang matanya ditutup. Walaupun ditutup matanya, tapi bisa menunjukkan dari mana bunyi berasal. Karena bunyi dapat terdengar oleh telinga kita dan sumber bunyi terasa dari mana asalnya. Lalu percobaan berikutnya, pemantulan bunyi. Perhatikan gambarnya. Nah, kadang-kadang bunyi detak jam itu terdengar oleh kita, tapi kadang-kadang tidak terdengar. Kesimpulannya, bila sudut bunyi datang sama dengan sudut bunyi pantul, maka akan terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak video hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.